Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardiansyah, NPM 191305104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai terhadap tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Untuk dosen pengampu, Pembimbing 1 Bapak Johan Siswoyo, MPD, Pembimbing 2 Bapak Dr. Heru Sulistanta, SPD, MOR AIFO, membahas Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Bab 1, latar belakang. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah. Penjas berusaha mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani dan salah satu materi dalam pembelajaran Penjas adalah materi permainan sepak bola. Sepak bola ialah olahraga yang dimainkan beregu yang masing-masing regu terdiri dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Berdasarkan pengamatan dan observasi menunjukkan kemampuan pemain pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti tahun 2022 yang didasarkan data-data diperoleh penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai terhadap tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Identifikasi masalah. 1. Belum diketahuinya hubungan antar power atau tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada dalam permainan tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. 2. Belum diketahuinya hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. 3. Belum diketahuinya hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. 4. Kurang maksimalnya kekuatan kaki siswa dalam menendang bola sehingga bola tidak sampai dan lambat. 5. Banyak siswa yang belum tepat perkenaan kaki dengan bola pada saat melakukan tendangan jarak jauh sehingga bola tidak dapat melayang jauh. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka untuk dapat mengkaji permasalahan yang timbul dibatasi pada hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai terhadap tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Rumusan masalah. 1. Apakah ada hubungan power atau tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti? Yang kedua, adakah hubungan panjang tungkai kaki dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti? 3. Apakah ada hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui adakah seberapa besar hubungan power atau tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Untuk mengetahui adakah seberapa besar hubungan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Untuk mengetahui adakah seberapa besar hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu guru dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan tendangan. Yang kedua, bagi sekolah memberikan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu guru atau pelatih sepak bola dalam memberikan jenis unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan teknik menendang sepak bola. Yang ketiga, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas khususnya dalam tendangan itu sendiri. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian permainan sepak bola, komponen fisik, teknik sepak bola, power atau tungkai, panjang tungkai, tendangan jarak jauh, penelitian relevan,
Dan hipotesis penelitian H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. H1 ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. H2 ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. H3 ada hubungan yang signifikan antara daya power otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah survei, yang artinya dengan metode ini penelitian dapat dilakukan terhadap populasi besar atau kecil. Populasi dan sampel. Populasi anggota tim sepak bola berjumlah 20 siswa, sampel 20 siswa. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan one shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan SATGA. Yang pertama, tes power otot tungkai menggunakan tes vertical jump. Yang kedua, panjang tungkai menggunakan antropometer. Yang ketiga, tes kemampuan tendangan jarak jauh. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei atau teknik tes. Yang kedua, pengambilan data. Dan yang ketiga, pengukuran. Desain penelitian, X1 dengan Y, X1 dengan X2 sama dengan Y. Teknik analisis data, penilaian acuan normal atau PAN. Yang pertama ada uji prasyarat, terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua uji hipotesis. Bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk hasil power otot tungkai N20 sum 4390, rata-rata 219,5, satuan deviasi 16,45, maksimal 245, minimal 189. Untuk hasil panjang tungkai N20 sum 1935, rata-rata 96,75, satuan deviasi 6,188, maksimal 109, minimal 87. Untuk hasil tendangan jarak jauh N20 sum 534, rata-rata 26,7, satuan deviasi 10,62, maksimal 50, minimal 13. Pembahasan. Dari hasil analisis data atau uji hipotesis pertama, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih besar. Dikarenakan tujuan penelitian yang relevan untuk mengetahui kontribusi terdapat ketepatan sebuah tendangan. Selain itu, sampel yang digunakan memiliki usia yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sampel siswa dengan SMA usia 16-18 tahun, sedangkan penelitian yang relevan usia 12-14 tahun. Dari hasil analisis data atau uji hipotesis kedua, jika dibandingkan dengan penelitian dari Yopi Aryansyah tahun 2010, di mana panjang tungkai memberikan sumbangan sebesar 43,56% terhadap jauhnya tendangan. Sedangkan penelitian ini variabel panjang tungkai memberikan sumbangan 40,23% terhadap tendangan jarak jauh. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dengan selisih sumbangan yang relatif kecil, yaitu 3,33%. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis ketiga, yaitu sesuai dengan hipotesis yang diajukan, menyatakan bahwa dua variabel bebas yang diteliti, yaitu power otot tungkai dan panjang tungkai, mempunyai hubungan yang signifikan dengan tendangan jarak jauh. Meskipun power otot tungkai dan panjang tungkai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tendangan jarak jauh di atas, namun masih ada unsur kondisi fisik lain yang dapat mempengaruhi tendangan jarak jauh, seperti kelentukan tubuh dan koordinasi mata kaki. Bab 5, simpulan saran. Berdasarkan hasil penelitian,
dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan power otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y sama dengan 0,825 lebih besar dari R tabel 0,05 sama dengan 0,468 sehingga H diterima. 2. Ada hubungan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y 0,634 lebih besar dari R tabel 0,05 sama dengan 0,468 sehingga H diterima. 3. Ada hubungan power otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y 0,848 R lebih besar dari R tabel 0,05 sama dengan 0,468 sehingga H diterima. Saran. 1. Pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan dalam pelatihan tendangan jarak jauh, bahwa power otot tungkai dan panjang tungkai saling berhubungan dengan tendangan jarak jauh. Praktisi dalam memfokuskan pelatihan terhadap power otot tungkai untuk mendapatkan hasil tendangan jarak jauh yang sempurna. Kedua, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Ketiga, kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah data yang digunakan masih relatif sedikit, sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Untuk yang keempat, penelitian selanjutnya juga diharapkan agar menambahkan variabel lain di luar variabel yang digunakan karena diduga masih terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi tendangan jarak jauh. Terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.